Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Widi Dwinanda kembali hadir di hadapan Anda untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat tentunya dalam program Tramedica, Medical Nature International Ratu Givana. Di mana selama 30 menit ke depan saya akan ditemani oleh The Queen of Medical Cancer yaitu Ibu Ratu. Apa kabar Ibu? Baik Mbak Widi. Wah, senang sekali kita sudah hadir di sini bersama pemirsa untuk memberikan informasi yang bermanfaat mengenai miom dan kista. Seperti itu ya Bu ya? Betul sekali Mbak Widi. Ya, di mana kali ini kita akan membahas bahaya miom dan kista. Kita perlu tahu miom dan kista ini kerap sekali terjadi pada kaum wanita karena memang ini langganannya para wanita. Akan tetapi miom dan kista ini tidak menunggu harus menopause Mbak Widi baru terjadi miom dan kista. Akan tetapi bisa terjadi pada remaja putri di saat setelah masa produktif. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi seputar miom dan kista, kita lihat dulu tayangan yang satu ini. Belakangan ini kasus kesehatan yang menyerang area alat reproduksi wanita yang terserang tumor dan kanker semakin meningkat. Diawali dengan tumor jinak, namun lama-kelamaan berubah menjadi tumor ganas. Miom dan kista adalah kedua penyakit yang serupa tapi tak sama. Namun di antara kedua penyakit ini ada yang berpotensi menjadi tumor ganas atau yang lebih kita kenal dengan sebutan kanker. Bagaimana The Queen of Medical Cancer Ratu Givana menyikapi hal ini? Miom adalah pertumbuhan di dalam atau di sekitar uterus rahim yang tidak bersifat kanker atau ganas. Miom dikenal juga dengan nama mioma, uteri fibroid atau leiomyoma. Miom berasal dari sel otot rahim yang mulai tumbuh secara abnormal. Pertumbuhan inilah yang akhirnya membentuk tumor jinak. Kista adalah tumor jinak yang paling sering ditemui. Bentuknya kistik, berisi cairan kental, dan ada pula yang berbentuk anggur. Kista juga ada yang berisi udara, cairan, nanah, ataupun bahan-bahan lainnya. Kista termasuk tumor jinak yang terbungkus selaput semacam jaringan. Lalu bagaimana dengan gejalanya? Apakah memiliki persamaan atau juga gejalanya juga berbeda Ibu? Sebenarnya gejala atau ciri-ciri di kista ataupun di miom itu hampir ada persamaannya, tidak ada yang berbeda. Di mana dia mempunyai rasa sakit yang berlebihan di saat masa menstruasi. Kemudian sering pendarahan. Nah, biasa pendarahan ataupun flek. Nah, kemudian datang bulan tidak teratur, keputihan, dan distribusi lemak tubuh yang meningkat. Di sini yang perlu diwaspadai adalah apabila memang sakit yang berlebihan, itu segera lakukan pemeriksaan sedini mungkin. Karena tidak menutup kemungkinan rasa sakit yang ditimbulkan tersebut adalah karena adanya penyempitan massa di uterus ataupun rongga rahim sehingga kotoran dari menstruasi tersebut sulit untuk dikeluarkan sehingga kita bisa menimbulkan rasa sakit yang berlebihan. Baik, jika kita simpulkan dari pernyataan Ibu bahwa memang gejalanya bisa mirip, tapi bagaimana dengan faktor-faktor pemicunya? Apakah ada perbedaan untuk pemicu miom dan juga kista Ibu? Sebenarnya yang memicu timbulnya kista adalah antara lain karena ketidakseimbangan hormon hipotiroidisme dan penggunaan alat kontrasepsi secara oral. Sedangkan pemicu timbulnya miom diantaranya dikarenakan oleh stres. Karena orang yang stres daya tahan tubuhnya menurun dan tubuh sangat mudah terserang oleh penyakit. Selain itu, miom juga bisa dipicu karena terjadinya rangsangan hormon estrogen yang terjadi pada beberapa jaringan sel di otot rahim. Jika Ibu menyatakan bahwa miom hanya berada dalam leher rahim, sedangkan kista itu bisa di beberapa bagian tubuh, apakah itu artinya miom hanya untuk perempuan, sedangkan kista bisa diidap oleh laki-laki atau bagaimana Ibu? Oke, benar sekali, pria pun dapat beresiko terkena kista dan dapat ditemukan pada organ tertentu seperti kista di otak, kista di hati, kista di ginjal, bahkan juga kista di gusi. Kista ini pun dapat berubah menjadi tumor ganas atau yang lebih kita kenal dengan sebutan kanker. Jadi jangan pernah beranggapan kista itu adalah
tumor yang biasa. Karena bukan kerap sekali, memang sangat beresiko tinggi. 90% penderita kista di beberapa organ di bagian tubuh kita sangat beresiko terkena kanker ganas. Wow, ternyata pria juga justru memiliki peluang untuk kista juga ya Bu ya, tidak hanya di perempuan saja. Nah, bagaimana jika miom dan kista ini terlambat ditangani? Karena kista ini adalah sebuah kantong berisi cairan dan dia bisa tumbuh di organ manapun. Di mana kista ini setelah dia membesar terjadi rangsangan, infeksi, ya, pembengkakan, infeksi, kemudian pecah. Nah, biasa kalau pecah inilah yang bisa menyebabkan jaringan sel kanker aktif. Makanya kadang-kadang orang berpikir, ini kan cuma sebuah kista. Bagaimana bisa terjadinya kista bisa merubah menjadi sebuah kanker? Lalu bagaimana dengan kasus di perempuan, pasien perempuan? Kalau tadi kan kistanya di laki-laki, kalau terlambat seperti itu, akhirnya ketahuannya terlambat, tiba-tiba ada kista. Lalu bagaimana dengan perempuan, Ibu? Oke. Kista, salah satu jenis kista yang bisa beresiko kanker serviks adalah kista endometriosis atau yang biasa disebut dengan kista coklat. Nah, apabila kista coklat ini didiamkan, tidak dilakukan penanganan yang lebih jauh, kista ini bisa pecah. Biasanya secara medis, kista diangkat melalui sebuah operasi. Hanya membutuhkan waktu 1 sampai 1,5 jam. Beda halnya kalau kista ini sudah pecah, dibutuhkan waktu sampai 8 jam. Apa yang membedakannya, Ibu? Karena harus dilakukan operasi besar untuk membersihkan di sekitar rongga kewanitaan. Karena yang bisa berisiko terkena kanker serviks. Akan tetapi, belum tentu apabila di sekitar rongga itu dilakukan pembersihan, ya, tidak menutup kemungkinan besar Penyebarannya penyebarannya juga masih bisa terjadi. Makanya kalau untuk kista coklat sendiri harus dihindari sedini mungkin, lakukan pengobatan atau dengan pengangkatan. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa Tramedica ini tidak perlu ditangani secara operasi, melainkan melalui pengobatan herbal. Apakah itu sudah cukup untuk menyembuhkan pasien yang terkena tumor atau bahkan kanker, Ibu? Iya. Kita tahu bahwa Tramedica adalah metode pengobatan tumor dan kanker tanpa operasi dan kemoterapi. Ya, kita punya sebuah pengalaman pasien kami di kota Jayapura, Papua, di mana pasien tersebut mendapatkan penanganan oleh Ibu Yoce Yolanda, di mana beliau adalah salah satu tim dari asisten saya yang kerap sekali berkunjung ke kota Jayapura, Papua. Di mana pasien tersebut begitu sangat bersugesti mendapatkan pengobatan dari Tramedica hingga dia mendapatkan kesembuhan. Dan kesembuhan itu tidak hanya dari keluhan yang dirasakan, melainkan hasil medical check up. Karena kita selalu pasien di saat kunjungan pertama kita tetap meminta hasil medical check up. Begitu kita melakukan pengobatan, kita meminta pasien ini untuk melakukan medical check up kembali minimal dengan USG agar kita mengetahui apakah masa ini semakin mengecil atau memang sudah hilang sama sekali. Dan ironisnya, pasien tersebut sampai menganggap anak kepada Ibu Yoce Yolanda karena begitu sugestinya dengan perubahan yang didapat di Tramedica sendiri, ya. Mungkin setiap orang ini kan punya rasa terima kasih yang sangat berlebihan, ya, karena si ibu ini dia punya massa tumor itu kurang lebih 17 cm dan untuk mengangkat dia harus diangkat dengan rahimnya karena melihat ukurannya yang sudah lengket ke rahim, dan di saat itu dia usia pun tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi, ya. Memang dengan awalnya udah putus asa. Mungkinkah sebuah pengobatan alternatif bisa menghilangkan tumor yang sudah mencapai 17 cm? Bahkan tanpa operasi seperti Betul itu. sekali. Sebenarnya sebuah pengobatan itu bisa ditempuh selama kita mendapatkan pengobatan yang tepat. Oke, saat itu prosesnya berapa lama Ibu untuk perubahan dari Ibu Yose ya tadi ya, Ibu Yoce itu memiliki tumor sampai akhirnya dikatakan sembuh? Oke. Proses berapa lama? Sebenarnya kalau untuk pengobatannya sendiri, untuk proses penyembuhannya ya, ini sebenarnya sangat bervariatif. Contohnya gini, tumor yang ukuran sampai 17 cm, ini penyembuhannya bisa lama, bisa cepat. Contohnya gini, kalau dalam 17 cm dia bisa selesai 3 minggu. Tetapi dalam ukuran 6 cm bisa sampai 5 bulan. Kenapa Ya? itu bisa terjadi? Nah, biasanya karena massa tumor ini adalah
kita sering melihat bahwa tumor ini ada yang padat, ada yang lunak. Untuk membedakan tumor padat dan lunak tidak bisa melalui sebuah foto ataupun pencitraan. Harus dengan pisau bedah ataupun obat sendiri yang bisa membaca. Nah, jadi kalau dikategorikan di sini, kalau tumor itu lunak, obat ini semakin cepat bereaksi dan semakin cepat terjadi pengikisan. Beda halnya yang tumor padat, karena hanya obat yang bisa membaca dan obat yang bisa bekerja. Jadi perbedaannya adalah tumor padat dan tumor jinak, dia punya masa waktu untuk terjadi pengikisan. Jika tadi kasusnya adalah miom atau tumor ya yang belum menjadi kanker, lalu bagaimana ketika miom atau kista ini sudah berubah menjadi kanker? Apakah Tramedica ini juga bisa menyembuhkan hal itu? Apakah bisa efektif, Ibu? Kalau kanker beda halnya dengan tumor. Karena di sini kita tidak hanya cukup pengobatan hanya pengikisan saja, tetapi kalau kanker ini kan ada jaringan sel yang rusak. Kemudian jaringannya juga terjadi penyebaran. Otomatis kita harus lakukan untuk mematikan jaringan sel kanker dan juga untuk meregenerasikan sel. Ya, karena dengan adanya generasikan sel ini kita bisa bertahan dan obat ini bisa bekerja dengan cepat. Karena kekebalan tubuh seseorang ini sangat berpengaruh pada indikasi ataupun dosis obat yang kami berikan. Oke, baik. Kita akan berbicara lebih banyak lagi, kita akan mengulik lebih banyak lagi seputar miom dan juga kista dan bagaimana solusinya dari Tramedica tentunya setelah yang satu ini. Maka dari itu pemirsa jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari hadapan kami, tetaplah bersama kami. Pengobatan Tramedica Ratu Givana, sebuah layanan yang khusus untuk menangani penyakit kanker dan tumor tanpa operasi. Di pengobatan Tramedica Ratu Givana, pasien akan mendapatkan solusi komprehensif dalam menangani kanker secara tepat dan efektif. Proses penyembuhan dengan singkat, aman, tanpa efek samping. Ekstrak herbal yang digunakan sudah melalui riset dan uji klinis di berbagai negara maju. Ya pemirsa, Anda masih bersama saya Widi Dwinanda dan tentunya saya masih ditemani oleh Ratu Givana selaku The Queen of Medical Cancer. Dan tentunya kita masih di program yang sangat memberikan solusi dalam mengobati penyakit kanker yaitu Tramedica Medical Nature International Ratu Givana. Tapi mungkin pemirsa yang ada di rumah masih belum terlalu paham sebenarnya apa sih Tramedica itu dan bagaimana proses pengobatannya. Maka dari itu kita akan berikan tayangannya untuk Anda berikut ini. Masih dari Jambi, Jambi kini terus berbenah diri. Sejumlah jembatan dibangun di atas Sungai Batanghari. Bahkan jembatan penyeberangan khusus orang pun telah dibangun begitu indahnya. Di sekitar lokasi ini selalu ramai pengunjung. Sebagai kota beriman, Jambi memiliki sebuah masjid agung yang unik. Masjid Agung Al-Falah yang berada di tengah kota ini memiliki keunikan tersendiri. Masjid ini memiliki tiang penyangga cukup banyak sehingga disebut juga Masjid 1000 Tiang. Keunikan lainnya, masjid ini dibangun tanpa dinding sehingga sirkulasi udara dan cahaya bisa berjalan lancar. Selain menjaga dan merawat objek wisata yang ada, pemerintah daerah setempat juga terus berusaha menjaga kebersihan kotanya dan mengajak warganya agar selalu hidup sehat. Di antaranya mencegah datangnya penyakit seperti kanker kerongkongan. Kami pemerintah hanya bisa membangunkan prasarananya, contoh misalnya membangunkan sanitasi yang baik, drainase yang baik, jalan yang bagus. Tapi yang merawat ini semua adalah masyarakat. Karena masalah kebersihan tidak hanya masalah pemerintah, tapi masalah kita semua. Kalau pemerintah yang bertanggung jawab penuh masalah kebersihan, masyarakatnya juga tidak care tentang kebersihan, maka ini tidak akan jalan. Selain mencegah penyakit, warga Jambi juga dianjurkan agar segera berobat jika terserang penyakit. Bahkan menyediakan sarana pengobatan medis, pemerintah daerah setempat juga mendukung pengobatan herbal yang alami tanpa kimia. Klinik Tramedica Medical Nature International pun memberikan solusi bagi warga Jambi untuk mengatasi beragam penyakit terutama kanker. Metode pengobatan yang dilakukan di klinik ini tanpa operasi, namun menggunakan obat-obat herbal terstandar. Cara kerja obat di klinik Tramedica adalah mematikan jaringan sel kanker, terutama sel-sel yang jelek dimatikan dan sel yang masih sehat diselamatkan.
Selain mematikan jaringan sel, obat di klinik Tramedica juga mampu menghancurkan massa tumor. Massa tumor yang sudah mati dikeluarkan melalui feses, sementara yang berupa cairan dikeluarkan melalui urin. Keunggulan obat di klinik Tramedica tak menimbulkan efek samping bagi penderita kanker. Antara lain rambut tidak rontok, kulit tidak kering, dan badan tetap fit. Karena obat-obat herbal di klinik Tramedica bisa meregenerasi sel yang masih sehat. Dengan keunggulan obat-obat ini, para pasien yang datang ke klinik Tramedica seperti yang ada di kawasan Jalan Abdurrahman Saleh Jambi ini berharap agar penyakit yang mereka derita segera hilang dan sehat kembali. Pakar kanker Ratu Givana selalu berpesan agar masyarakat selalu menjalankan hidup sehat dan berusaha hidup rileks. Pemirsa, sekilas perjalanan saya di kota Jambi dengan segala keanekaragamannya. Saya Ratu Givana dari Tramedica Medical Nature International akan berjumpa lagi di kota lainnya. Baik Ibu, ketika pasien menderita sebuah kista atau miom, lalu bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Tramedica terutama untuk tahapan-tahapannya Ibu? Tahapan penanganan dimulai dari membaca hasil tes atau biasa disebut dengan rekam medik atau biasa juga yang dikenal dengan pencitraan. Dari hasil pencitraan inilah kami memformulasikan ramuan yang akan dikonsumsi pasien selama menjalani target pengobatan. Nah, jadi kalau di Tramedica ini sendiri Mbak Widi, kita tidak menerima si pasien ini hanya datang, kemudian dia menceritakan keluhannya, walaupun ada sebuah massa benjolan. Biasa kalau miom semakin membesar, dia kan permukaan perutnya kan lebih besar. Kalau diraba kan terasa tumornya. Walaupun kita hanya meraba, menerawang, kita nggak bisa memvonis bahwa itu adalah tumor dari miom. Tidak menutup kemungkinan tumor itu bisa dari bentuk organ lainnya. Tidak menutup kemungkinan bisa dari organ reproduksi kewanitaan, misalkan bisa dari miom. Ataupun memang dari organ di perutnya sendiri, bisa dari usus ataupun hati. Makanya di sini kita tetap meminta pada setiap pasien yang menjalani pengobatan di Tramedica tetap membawa hasil medical check up. Kenapa? Karena kanker tidak bisa diprediksi, akan tetapi setelah terdeteksi sudah memasuki stadium lanjut. Tadi Ibu menyebutkan ada target penyembuhan. Nah, kira-kira berapa lama proses penyembuhannya Ibu? Masa penyembuhan di Tramedica itu memakai target pengobatan, bukan sistem paket, dan itu bisa berlangsung sebulan bahkan sampai 2 bulan. Bahkan bisa lebih. Cepat tidaknya kesembuhan, pasien itu juga didukung banyak faktor, termasuk semangat pasien untuk sembuh. Saya tadi sudah sebutkan, jika pasien stres itu akan menghambat proses penyembuhan secara lebih cepat. Nah, karena psikologis ini sangat mempengaruhi ya, di mana orang sehat aja dengan stres bisa menimbulkan penyakit, apalagi orang yang sudah sakit dengan stres, penyembuhannya pun semakin sulit. Baik, lalu bagaimana jika pasien yang memiliki miom atau kista ini seandainya berobat nih ke Tramedica lalu akhirnya sembuh? Apakah ini akan memberikan peluang kembali terutama untuk perempuan untuk mudah mendapatkan keturunan? Oh, sudah pasti. Karena apabila kista dan miom ini sembuh, peluang untuk bisa keturunan sangat besar. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi miom dan kista yang menghambat proses pembuahan. Nah, kenapa sih Bu untuk Tramedica ini harus menggunakan bahan herbal bukan bahan lainnya? Apakah ini berkaitan dengan formula-formula keunggulan yang ada di Tramedica? Oke. Herbal ekstrak yang digunakan sebagai dasar formulasi ramuan itu sudah teruji secara klinis. Karena prosesnya juga higienis dan dengan teknologi mutakhir. Herbal ekstrak itu inti sarinya tanaman berkhasiat. Jadi kami menggunakan ekstrak herbal ini untuk penyembuhan pasien. Baik, bagi pemirsa yang mungkin ingin merasakan langsung khasiat dan keunggulan pengobatan Tramedica, Anda bisa menghubungi call center pusat di nomor 0812 9710 2727 atau bisa juga menghubungi 0815 927 2727. Anda juga bisa mengupdate setiap informasi seputar Tramedica dengan cara klik www.kliniktramedica.net. Dan Anda juga bisa menghubungi cabang-cabang Tramedica di seluruh Indonesia seperti di Bintaro, Cimanggis, Bandung, Padang, Medan,
Makassar, Pontianak, Jambi, Bekasi, Balikpapan, Surabaya, Semarang, Banjarmasin, Pekanbaru, Palembang, Batam, Papua, Cirebon, dan Manado. Wow, luar biasa ya, ini hampir 20 kota di tersebar seluruh Indonesia. Ya. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dan juga sekaligus akan melihat kasus dari pemirsa yang mungkin juga terkena kanker dan mungkin ingin ada solusinya dari Ibu Ratu. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pengobatan Tramedica Ratu Givana, sebuah layanan yang khusus untuk menangani penyakit kanker dan tumor tanpa operasi. Di pengobatan Tramedica Ratu Givana, pasien akan mendapatkan solusi komprehensif dalam menangani kanker secara tepat dan efektif. Proses penyembuhan dengan singkat, aman, tanpa efek samping. Ekstrak herbal yang digunakan sudah melalui riset dan uji klinis di berbagai negara maju. Anda masih bersama kami di Tramedica Medical Nature International Ratu Givana. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Ratu, ada baiknya kita melihat video konsultasi yang telah masuk ke alamat email kami di klinik.tramedica@gmail.com berikut ini. Saya Wiwit, usia saya 23 tahun. Saya berencana untuk menikah. Jika miom di rahim saya diobati di Tramedica, apakah saya mendapatkan peluang dengan cepat untuk mendapatkan keturunan? Bagaimana Ibu Ratu? Bisa langsung dijawab mungkin untuk Wiwit Gumilang. Iya, terima kasih untuk Mbak Wiwit Gumilang. Semoga pertanyaan ini bisa mewakili pertanyaan seluruh wanita di Indonesia. Apakah miom dan kista ini setelah hilang ataupun tidak ada lagi di bagian reproduksi kewanitaan, adakah kemungkinan kita bisa mendapatkan keturunan ataupun bisa terjadi pembuahan? Sangat bisa, karena tidak ada penyumbatan ataupun yang menghalangi di mana sel telur bisa terjadi pembuahan. Lalu bagaimana meyakinkan pemirsa untuk memilih Tramedica? Apa keunggulannya sehingga pemirsa seharusnya pilih untuk ke Tramedica untuk pengobatan? Ya, karena Tramedica sendiri punya keunggulan ya, di mana keunggulan itu tentu pasien kami yang merasakan. Pada prinsipnya kami punya komitmen yang tinggi untuk mengawal pasien selama menjalani target penyembuhan. Kami berkomitmen pada perkembangan kondisi pasien sehingga saya mengawal sendiri formulasi ramuan sampai pada layanan pasca konsultasi. Karena semua pasien dikontrol setiap saat. Bagaimana pengawasannya Ibu terhadap pasien? Untuk ini saya pastikan pasien harus datang dan berkonsultasi terlebih dahulu karena saya harus melihat kondisi secara langsung pada pasien dan hasil rekam medisnya. Sekali lagi, bahwa hasil rekam medisnya kami baru dapat mendiagnosa dengan tepat karena kanker tidak bisa diprediksi, tidak bisa diraba, ataupun tidak bisa divonis begitu saja. Ibu Ratu, bagaimana jika ada kasus di mana seorang pasien sudah pernah berobat ke pengobatan herbal lain lalu ingin beralih ke pengobatan Tramedica? Apakah bisa langsung atau harus ada rentang jeda waktu tertentu, Ibu? Sebenarnya untuk ini saya pastikan pasien harus datang dan berkonsultasi terlebih dahulu. Karena saya harus melihat kondisi langsung pasien dan hasil rekam medisnya. Sekali lagi harus membawa rekam medisnya. Karena gini, walaupun si pasien ini sudah melakukan pengobatan di tempat lain, kita kan nggak tahu kondisi ataupun keluhannya saat itu. Karena rekam medis ini kadang-kadang, saya udah minum obat di sana, badan saya enak. Nah, oke, mungkin dia merasakan badannya lebih enak, perubahannya. Tetapi kan kondisi di dalamnya kita nggak tahu karena bicara tumor dan kanker. Tumor hanya bisa dilihat melalui sebuah pencitraan ataupun foto. Sedangkan jaringan sel kanker ini harus melalui sebuah PA ataupun penanda tumor. Nah, jadi kita membutuhkan keduanya. Jadi kita tidak bisa di sini memvonis dia sudah berobat di tempat lain. Ternyata dia merasakan lebih nyaman dan ini belum bisa kita memberikan kepastian secara langsung ya, berarti tidak bisa kepastian bahwa ini dia sudah ada perubahan dari pengobatan itu. Kita tetap dibutuhkan hasil medical check up ataupun rekam medis dari dokter. Oke, jika tadi pengobatan herbal lain, lalu bagaimana dengan pengobatan medis? Dengan pengobatan Tramedica apakah bisa bersinergi ataupun dilakukan bersamaan, Ibu? Sangat bisa.
Karena Tramedica adalah pengobatan yang bersinergi dengan pengobatan konvensional. Bahkan kami sudah sangat sering menjadi rekomendasi dokter untuk pengobatan lanjutan atau sebagai pengobatan pendamping pertama di Indonesia. Oke, nah yang menariknya lagi ini kan banyak sekali cabang-cabang Tramedica di seluruh Indonesia. Bahkan tadi sudah disebutkan ada 20 ya Bu ya, 20 kota besar. Nah, ini bagaimana, apakah ada pengalaman unik dari masing-masing pasien mungkin Ibu? Ada cerita-cerita yang bisa dibagi untuk pemirsa yang ada di rumah? Ya. Saya punya cerita unik, seorang penderita miom. Beliau adalah Ibu Asnah. Ibu Asnah dari kota Belawan, Medan, Sumatera Utara. Beliau beranggapan saat itu dia merasakan perutnya semakin membesar. Dia pikir hamil, ya kan? Karena dia lihat memang dia sudah cukup lama tidak punya keturunan. Tiba-tiba perutnya semakin membesar dan berharap mungkin itu kehamilan bagi saya. Tanpa disadar tumor ini semakin membesar, tetapi dia timbul rasa sakit seperti dipanggul. Kemudian keluar flek. Karena adanya rasa sakit yang berlebihan, dia baru melakukan pengecekan ke dokter. Setelah di USG ternyata dia bukan hamil dan dokter menemukan sebuah massa miom di dalam rahimnya, ya. Ya mungkin itulah karena kalau memang karena ciri-ciri kalau punya miom itu kan bisa dia datang bulan terlambat ataupun siklus menstruasinya dari tidak teratur dan bisa rasakan sakit. Nah, kalau punya keluhan seperti ini cepat lakukan pemeriksaan secepat mungkin. Nah, karena jangan pernah berasumsi apakah ini saya penyakit, apakah ini saya sedang hamil, karena belum tentu. Karena terlambat dalam pengobatan itu bisa beresiko tinggi terkena kanker rahim. Ingat, dari miom bisa berubah menjadi kanker rahim. Kalau kista sendiri bisa berubah menjadi kanker serviks. Oke, dari sekian banyak kasus yang mungkin ditangani oleh Ibu Ratu, kasus yang mana yang paling sulit untuk disembuhkan terutama untuk miom dan kista? Oke, tidak ada yang sulit kalau kita mau berusaha. Selain itu kita juga harus percaya Tuhan memberi kita cobaan pasti memberi jalan. Soal kambuh dan tidak itu sangat tergantung pada pola hidup dan pola makan pasien. Makanya di sini pasien di sini kita sangat menentukan ya bahwa tidak hanya cukup dengan pengobatan. Harus menjaga pola makan, pola hidup dan bahkan juga secara psikologisnya sendiri, terutama stres ya. Kadang-kadang orang ini dia temperamen ya, dia mau minum obat tetapi dia tetap karena psikologisnya yang suka tersinggung ataupun marah, ini sangat bisa memicu sulitnya ataupun minimnya perubahan yang terjadi pada si pasien. Oke, bisa disimpulkan bahwa yang sulit untuk penyembuhannya justru yang psikologisnya juga terganggu ya, ada rasa stres, lalu juga tertekan, lalu juga pesimistis, itu justru yang menghambat untuk proses penyembuhan seperti itu Ibu Ratu. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit berlalu bersama saya Widi Dwinanda dan juga Ibu Ratu di sini telah memberikan informasi yang luar biasa bermanfaat. Baik, sebelum kita undur diri, mungkin Ibu Ratu ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah? Bersama saya Ratu Givana, Indonesia Sehat, Indonesia Bebas Kanker. Dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan tema dan pembahasan jenis kanker lainnya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Widi Dwinanda, pamit undur diri dan sampai jumpa.